menjawab mualaf Ustadz Donditan. Yudas Iskariot berjasa besar dalam penyaliban Yesus sehingga ada penebus dosa. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya melihat cara-cara bertanya seperti yang dilakukan oleh mualaf Ustadz Donditan ini bisa menjebak orang-orang Kristen yang tidak serius dan sungguh-sungguh mendalami doktrin ajaran yang bersumber dari Alkitab atau kitab suci Kristen. Kelihatannya apa yang ditanyakan oleh mualaf Ustadz Donditan kepada seorang wanita yang sedang berbincang dengannya, di mana beliau memulai pernyataan dengan berkata demikian, kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib enggak? Maka si wanita tersebut pun menjawab enggak. Kemudian mualaf Ustadz Donditan melanjutkan pertanyaannya. Kalau Yesus tidak disalib, bakal ada penebusan dosa tidak? Si wanita pun menjawab tidak ada. Saya mau katakan cara mualaf Ustadz Donditan mendekati Alkitab dilakukan dengan cara yang keliru dan salah. Kenapa bisa demikian? Tentu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah. Karena mualaf Ustadz Donditan ini selalu membangun pengertian pemahaman yang kelihatannya mengerdilkan dan memojokkan kekristenan sehingga seolah-olah tidak bisa berkutik, tidak bisa berargumentasi, dan tidak bisa menjawab. Padahal sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang cetek. Ini merupakan pertanyaan yang ngawur. Ini merupakan pertanyaan yang muncul oleh karena kebodohan dan ketidaktahuan dalam memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya mau katakan kepada kita, yang pertama, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, tidak pernah bergantung kepada ciptaannya, termasuk kepada Yudas Iskariot, dalam menjalankan kehendak serta rencananya sehingga tergenapi secara paripurna, lengkap dan sempurna. Allah tidak bergantung kepada ciptaannya, tetapi justru semua ciptaannya seharusnya harus bergantung kepada Allah yang maha segalanya tersebut. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada mualaf Ustadz Donditan dan kepada orang-orang yang memiliki pengertian pemahaman yang persis sama dengan mualaf Ustadz Donditan. Orang-orang non-Kristen, orang-orang di luar Kristen. Saya mau tegaskan kepadamu setegas-tegasnya saat ini. Yesus itu akan mati di kayu salib dengan cara disalibkan. Itu sudah masuk dalam nubuatan Alkitab yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dan apa saja yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama, itu pasti digenapi dengan sempurna
karena mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan berbicara, bernubuat atas nama Tuhan. Yang kedua, Yesus telah berulang-ulang menyampaikan bagaimana dia akan mengalami penderitaan. Ada itu pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, pemberitahuan keempat. Itu tercatat secara eksplisit di dalam kitab-kitab Injil. Itu diucapkan oleh Yesus sebelum ada pengkhianatan atau bisikan iblis kepada Yudas yang akan mengkhianati Yesus pada akhirnya. Saya tunjukkan kepada kita Matius 16 ayat 21. Ini belum ada bisikan iblis kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Yesus telah berkata kepada murid-muridnya demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Belum ada di sini terlihat dengan jelas bahwa Yudas akan dibisiki iblis dan Yudas akan mengkhianati Yesus. Tapi Yesus telah mengatakan bahwa imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat ternyata iri, dengki, tidak suka dengan kehadiran Yesus, dan mereka sudah sekian lama merancang hal yang jahat kepada Yesus, termasuk juga pada akhirnya mereka menghadapkan Yesus kepada pengadilan Romawi saat itu, serta diputuskan melalui sebuah proses persidangan, dihukum dengan cara disalibkan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada mualaf Ustadz Donditan bahwa Yudas Iskariot bukan berjasa, bahwa Yudas Iskariot bukan pahlawan yang harus dikagumi dan dihormati oleh orang-orang Kristen. Kenapa demikian? Karena Yudas Iskariot melakukan semua itu, tidak pernah dia berpikir, aku akan hianati Yesus, aku akan serahkan dia supaya terjadi penebusan, terjadi penyelamatan, terjadi pengampunan dosa. Tidak ada benak seperti itu di dalam hati, pikiran, dalam hidup seorang Yudas Iskariot yang begitu tega mengkhianati Yesus dengan menjualnya kepada imam kepala, tua-tua Yahudi dengan harga 30 keping perak. Gak ada itu. Jadi bukan Yudas yang menjadi pahlawan, bukan Yudas yang berjasa, tapi Yudas melakukan itu semua oleh karena keinginan dan kemauannya, karena dia salah mengerti dan memahami maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia. Saya kasih contoh praktisnya. Yusuf di perjanjian lama, dia memiliki mimpi akan menjadi pemimpin. Saudara-saudaranya atau abang-abangnya tidak suka, benci dengan Yusuf atas mimpinya. Dalam sebuah kesempatan, abang-abang Yusuf berupaya untuk meniadakan, membunuh Yusuf, di mana mereka berkata, mari kita selesaikan anak ini supaya kita tahu apa yang akan terjadi dengan mimpinya. Mereka masukkan ke sumur yang kering. Setelah itu
mereka masih merasa bahwa ini darah daging kita, janganlah dibunuh sedemikian rupa. Udah, keluarkan lagi dari sumur kering, mari kita jual dia kepada seorang Ismail. Seorang Ismail menjualnya kepada Potifar, kepala pengawal istana raja. Dan ternyata apa yang terjadi? Melalui proses yang sedemikian rupa, Yusuf pada akhirnya menjadi Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir. Nomor 2 kedudukannya di bawah Fir'aun. Saya mau tanya, apakah kita bisa membuat konklusi kesimpulan bahwa abang-abang Yusuf berjasa begitu besar untuk membuat Yusuf menjadi Perdana Menteri, untuk menjadi pemimpin di Mesir? Tentu tidak, karena abang-abang Yusuf berniat jahat kepada Yusuf supaya tidak terjadi apa yang menjadi mimpi Yusuf yang membuat mereka iri hati, dengki, dan marah, tidak suka kepada Yusuf. Mereka sebenarnya justru berupaya untuk menggagalkan mimpi Yusuf. Tapi kejahatan mereka diubah oleh Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi Yusuf, termasuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar lewat kepemimpinan Yusuf. Jadi abang-abang Yusuf bukan pahlawan. Abang-abang Yusuf tidak berjasa kepada Yusuf. Mereka justru mereka-rekakan yang jahat. Mereka justru merancangkan yang jahat kepada Yusuf. Tapi dibalik dari semua itu ada rencana Allah. Pada akhirnya mimpi Yusuf bukan sekedar tinggal mimpi, tapi menjadi sebuah realita, sebuah kenyataan. Dia menjadi seorang yang besar di Mesir, dan abang-abangnya termasuk orang tuanya ada dalam pemeliharaan Yusuf. Jadi jangan pernah berpikir, saudaraku mualaf, Ustadz Donditan, termasuk orang-orang yang sepaham dengannya, bahwa Allah itu akan gagal kehendak rencananya oleh karena tidak berperannya Yudas Iskariot yang dimiliki iblis untuk menyalibkan Yesus. Tanpa Yudas, Allah punya 1001 macam cara untuk menggenapkan rencananya. Allah tidak pernah bergantung kepada sosok manusia siapapun dalam melaksanakan, dalam menjalankan rencana dan kehendaknya. Rencana kehendak Allah tidak pernah gagal. Alkitab berkata di dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang direncanakan oleh Tuhan demi penebusan penyelamatan manusia tidak mungkin, mustahil gagal. Oleh karena Yudas Iskariot tidak dibisiki oleh iblis misalnya. Karena apa? Karena Allah selalu punya 1001 macam cara di dalam melaksanakan rencana kehendaknya. Tidak bergantung kepada Yudas Iskariot, tapi semua bergantung kepada Allah yang punya power, otoritas, dan kuasa yang sempurna. Tapi di balik pengkhianatan Yudas itu, ternyata justru terjadi penebusan, pembenaran, pendamaian, keselamatan bagi seluruh umat manusia yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.